batu yang bernomorkan 4 ini, masa lalu kalian ini untuk kalian yang dewasa ya, dahulu masa lalu kalian berkecukupan, kalian ataupun dalam pemenuhan ya, dalam pemenuhan, cuman terjadi satu hal yang mungkin membuat kalian harus lebih bersabar gitu ya, entah hal apapun itu. Mungkin dulu kalian merasa berkecukupan, mungkin karena ada satu dan lain hal yang membuat kalian merasa terbebani seorang diri ataupun keluarga kalian. Untuk adik-adik mungkin apabila kalian dalam kondisi yang tidak baik saat ini, mungkin yang kurang baik saat ini, mungkin masa mungkin karena dampak COVID juga mungkin ya, ekonomi keluarga kalian sedang berada di bawah. Mungkin untuk adik-adik jangan berkecil hati, bersabarlah, kalian tetap rajin, tetap ulet, jangan memikirkan hal itu. Cukup bantu dengan doa, dengan semangat, dengan spirit kepada orang tua kalian. Tapi untuk kalian yang dewasa, mungkin masa lalu kalian, masa kecil kalian, mungkin kalian sangat berkecukupan, orang tua kalian sangat berkecukupan, hingga tiba pada satu masa ada satu hal kejadian yang sangat memberatkan untuk kalian, sehingga membuat hidup kalian lebih harus berjuang lagi dalam kehidupan ini. Di sini masa lalu kalian didominan oleh 3 energi, yaitu oleh 3 elemen bumi, elemen api, dan oleh 2 elemen. Jadi ini sangat bertolak belakang ya elemennya ya. Jadi yang satu tentang kemakmuran, yang satu tentang kekecewaan emosi gitu, perasaan kekecewaan, satu hal yang kecewa gitu ya. Dan di sini ditambah lagi dengan satu kartu mayor, strength, yang di sini diartikan strength itu yaitu ya sabar, ulet. Jadi kekuatan yang keluar karena kelembutan, itu strength ya. Karena di sini ada harimau sini lihat, ada singa, bukan harimau ya, ada singa yang sedang dielus-elus oleh perempuan. Jadi hewan sehebat itu, sekuat itu, raja hutan dapat takluk oleh satu kelembutan gitu ya. Jadi untuk yang memilih file nomor 4, kalian mengalami titik berkecukupan di masa lalu kalian, atau bagi kalian yang masih muda, mungkin masa kecil kalian hidup dalam berkecukupan dan melalui tahapan yang mungkin sangat menjadi berat. Mungkin ada satu fase yang membuat kalian ataupun keluarga kalian terjatuh ke fase yang mungkin hampir sangat down gitu ya, karena satu hal, mungkin karena sangat dengan beban yang sangat begitu berat, itu mungkin akan berdampak kepada kalian mungkin. Tetapi di sanalah kalian berhasil menaklukkan
keadaan yang berat oleh pasrah, oleh kesabaran kalian, oleh keikhlasan kalian. Kalian dapat menjinakkan satu hal, keadaan yang sangat berat, sehingga kalian akan tumbuh. Ini untuk yang masih berusia muda, akan tumbuh kepada masa depan nanti gitu ya. Ini untuk kalian yang sudah dewasa, ini yang sekarang yang kalian rasakan saat ini. Masalah kalian seperti itu membuat jiwa kalian tumbuh dan mempunyai kekuatan di batin kalian, kesabaran kalian, keikhlasan kalian. Itu adalah senjata kalian yang utama, karena kalian sudah mengalami dua fase yang sangat jauh bertolak belakang, gitu, masa berkecukupan dan beban berat di masa lalu ya. Dan saat ini yang kalian rasakan, yang kalian sedang hadapi adalah seperti ini. Jadi saat ini mungkin kalian sedang berusaha melupakan semua kenangan-kenangan buruk masa lalu kalian. Jadi dari masa lalu kalian masih terbawa ke saat ini. Jadi kalian merasa kecewa dengan keadaan, dan kalian merasa ini tidak adil untuk kalian. Jika ada yang merasakan seperti itu, yang saat ini kalian mencoba merubah, lebih bersabar, kalian pasrah, kalian menerima segala hal apapun yang menimpa hidup kalian saat ini. Walaupun dalam hati kalian merasa ini tidak adil untuk kalian. Dan untuk yang masih muda, yang menonton saat ini, yang masih berusia muda, mungkin dengan ketenangan, kesabaran, di masa depan kalian akan mendapatkan keadilan. Dan untuk yang sekarang saat ini sedang mengalami itu, kalian menginginkan satu keadilan, dan kalian akan mendapatkan itu dengan berpas. Tapi di sini kalian, action kalian masih tidak terlihat. Di sini kalian hanya bersabar, dan di sini tidak terlihat juga tentang spiritual kalian. Kalian mungkin hanya pasrah, hanya kecewa, pasrah, kecewa dengan keadaan. Itu saja tidak cukup, sahabat Yura. Itu saja tidak cukup untuk merubah keadaan. Itu saja tidak cukup untuk memperoleh keadilan dari semesta. Karena untuk merubah keadaan, untuk memperoleh keadilan, di sini kalian sudah pasrah, ikhlas, kalian sudah dapatkan semua itu. Tapi kalau di dalam Islam, bukan hanya ikhlas tapi juga harus takwa. Jadi kalian ikhlas dan bertindak gitu ya. Kalian ikhlas, berserah. Di sini kalian tidak ada berserah diri, tapi kalian hanya meratapi gitu. Jadi kalian sudahlah gitu. Jadi putus asa. Beda ya, ikhlas sama putus asa itu berbeda. Yang diharapkan semesta bukanlah putus asa, tapi adalah ikhlas dan berusaha. Setelah itu baru kalian akan mendapatkan keadilan. Jadi buat sahabat Yura yang saat ini sedang mengalami situasi seperti itu, yang diinginkan semesta bukanlah kecewa, bukanlah putus asa dalam menghadapi satu hal beban seberat apapun, tapi yang diinginkan semesta yaitu ikhlas dan berusaha serta berdoa. Lakukan itu, maka semesta akan memberikan keadilan kepada kalian.
keadilan mungkin dalam situasi ekonomi perasaan itu bisa apa saja ya, karena ini energinya sangat banyak sekali yang masuk. Jadi bisa perasaan, hati, batin, ekonomi, pekerjaan, sekolah atau apapun. Dan untuk adik-adik yang buat adik-adik yang baru yang masih dalam studi, untuk masa depan kalian diperlukan, jika kalian tidak ingin melampaui situasi seperti ini, dari sekarang kalian harus giat belajar, harus giat berusaha, harus giat berdoa. Jadi kalian harus balance antara belajar, bekerja, banyak membantu orang tua, juga dalam berdoa, dalam spiritual kalian juga harus kalian pupuk dari sekarang, oke? Agar saat fase berikutnya yang beban-beban beratnya tidak kalian lalui gitu. Itu bisa, semua hal takdir buruk apapun dapat dirubah. Hanya kita yang dapat merubah. Hanya dengan diri kita sendiri yang dapat merubah, yaitu dengan cara berdoa, berikhtiar, dan ikhlas. Jangan meratapi, dan juga bersyukur jangan meratapi, karena masih banyak orang yang lebih di bawah dari kalian. Oke? Itu bekal untuk kalian yang masih muda yang menonton. Bagus buat bekal kalian ke depannya. Kalian tidak akan melalui fase ini saat ini apabila kalian lebih giat belajar, lebih giat berdoa, lebih spiritualnya lebih diperdalam, dan juga kalian harus bekerja membantu orang tua, dari baik itu pekerjaan rumah ataupun apapun dari sekarang ya. Dan untuk yang kalian sudah dewasa yang mengalami saat ini, jalan keluarnya adalah ikhlas, berdoa, dan berikhtiar. Bukan putus asa dan meratapi. Tapi kalian lihat lagi ke bawah kalian, masih banyak orang yang lebih berat persoalan hidupnya dari kalian. Maka apabila kalian sudah melakukan 3 hal itu, maka semesta akan memberikan keadilan kepada kalian, akan merubah semua situasi buruk ini, situasi yang tidak menyenangkan ini, menjadi situasi yang lebih baik, yang lebih indah gitu. Dan untuk ke step berikutnya, ke tahap berikutnya, ke masa depan, mungkin di sini kalian diperlukan satu pemahaman mental yang sangat kuat ya. Mungkin kalian masa depan kalian akan mendapatkan cita-cita kalian. Kalian akan mencapai cita-cita itu. Kalian akan tercapai segala cita-cita kalian, tapi tidak mudah. Tidak mudah, mungkin karena ini terbawa dari masa lalu kalian, masa kini, sehingga terbawa ke masa depan. Jadi masih ada, jadi kalian masih tertanam rasa kecewa, rasa merasa tidak adil pada hidup kalian. Jadi masih tertanam rasa kecewa gitu. Dan untuk yang memilih file nomor 4, saya khususkan ya, bila kalian mengalami fase ini, dan untuk melewati fase berikutnya agar tidak kalian alami lagi beban yang berat, agar kalian tidak berjuang sendirian, kalian harus merubah semua pola hidup kalian dengan satu, tidak mengeluh, tidak berputus asa, tidak kecewa dengan keadaan, dan kalian melihat ke bawah lebih banyak lagi beban-beban berat
yang di bawah kalian, yang orang-orang yang menghadapi satu beban yang lebih berat dari kalian. Saat ini apabila kalian sudah melakukan itu dan kalian mendapatkan keadilan dari semesta, pertahankan itu, malah harus lebih pertajam lagi pengetahuan spiritual kalian tentang ikhlas, sabar, ikhtiar, dan bertawakal. Untuk yang beragama Islam, perdalam lagi semua ilmu itu. Kalian tidak akan mengalami fase terbebani dan berjuang seorang diri di masa depan. Kalian akan melewati 2 fase itu dan kalian akan langsung mendapatkan fase keberhasilan, bantuan. Agar bantuan langsung datang terhadap kalian, agar keberhasilan langsung datang terhadap kalian. Jadi untuk yang memilih batu nomor 4, rubahlah cara pandang kalian, cara pola hidup kalian menjadi seperti yang tadi saya bilang. Oke? Untuk adik-adik yang saat ini mungkin mengalami fase seperti itu, kalian saat ini bersabar, mempunyai kekuatan yang dengan kelembutan, pertahankan itu, dan nanti di masa dewasa kalian harus tanamkan pula kerja keras, sabar. Udah kalian mungkin saat ini untuk adik-adik udah sudah mendapatkan satu rasa kekuatan dalam batin kalian, rasa sabar, ulet, dan tambah lagi poinnya, yaitu dengan berdoa, dengan bekerja keras, membantu orang tua atau membantu teman yang baik ya, dalam hal kebaikan. Mungkin kalian bisa tanamkan dari sekarang, sehingga nanti fase-fase yang kurang baik di dewasa dan seterusnya itu tidak akan kalian lalui. Jadi kalian langsung kepada fase keadilan dan keberhasilan. Oke? Untuk sahabat Yura yang memilih file nomor 4 sudah selesai. Selamat berjuang, tetap semangat, dan tetap berdoa juga. Pertebal rasa syukur kalian. Oke? Kita lanjut kepada yang memilih batu nomor 6. Oke, sahabat Yura, maaf bukan nomor 6 tapi nomor 5. Terlalu fokus tadi pada bacaan yang nomor 4 ya. Oke. Untuk yang memilih batu nomor 5, kita lihat ada apa aja di sini. Di sini ada Messenger of Fire. Di sini ada Fortune, Well Fortune. Di sini ada Seven of Earth. Oke, bagus. Masa depan kalian sepertinya masa lalu kalian cukup indah. Di sini untuk saat ini yaitu ada The Sun, Seven of Cup, ada Ten of Sword, dan di masa depan ada The Devil, ada The Empress, ada Knight of Pentacle. Oke, kita bahas satu-satu ya dari masa lalu kalian dahulu, sahabat Yura. Oke, untuk yang memilih batu nomor 5, sepertinya untuk kalian yang sudah dewasa, yang membaca, yang menonton saat ini, mungkin masa lalu kalian begitu berkecukupan, mungkin roda keberuntungan kalian, masa lalu kalian roda keberuntungannya baik, bagus gitu ya. Cuman mungkin kalian di sini kadang terbawa arus satu hal yang agak kurang bagus ya. Maaf apabila saya salah, karena di sini ada energi api. Jadi kalian mungkin kalian melupakan, mungkin pergaulan kalian mungkin saat itu mungkin
kurang begitu bagus. Dan untuk adik-adik yang membaca, yang menonton saat ini, apabila kalian lahir di dalam keluarga yang cukup berkecukupan, saya harap kalian tidak menggunakan keberuntungan kalian itu dengan satu hal yang, dengan pergaulan yang kurang baik. Jauhi semua itu agar kalian dapat melampaui masa dewasa kalian dan masa tua kalian mulus gitu ya, secara mulus ya. Oke? Tidak terlalu berat gitu ya. Dan untuk yang sudah dewasa, mungkin saat ini kalian tengah menikmati sesuatu hal apapun. Mungkin kalian mempunyai paras yang ganteng, yang cantik. Kalian bersyukurlah gitu ya. Kalian mempunyai keuangan yang bagus, ekonomi yang bagus, pekerjaan yang bagus. Bersyukurlah. Jangan sampai kecantikan kalian, ketampanan kalian, kekayaan kalian menghancurkan diri kalian. Apabila kalian yang menonton saat ini betul seperti apa yang saya ucapkan, kalian mungkin banyak menebar pesona. Mungkin kalian karena mungkin ketampanan kalian, kecantikan kalian, sehingga kalian mudah gitu ya, mudah berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Mungkin karena banyak pilihan, kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian mau. Kalian bisa menikmati apapun yang kalian mau. Tapi kalian melupakan satu hal yang di depan mata yang begitu baik gitu ya. Kalian mendapatkan semuanya. Jangan sampai, jadi ujian dalam hidup bukan hanya oleh satu rasa kesusahan gitu, satu beban. Ujian bukan hanya beban, tapi kebahagiaan, harta yang berlimpah, ketampanan, kecantikan, itu pun sama satu, itu ujian. Itu juga berupa ujian untuk kita. Apakah kita menggunakan keberuntungan kita itu dengan baik, di jalan yang baik? Insya Allah hasilnya akan baik. Tapi untuk kalian yang sedang mengalami saat ini, berhati-hatilah, karena di sini ada 10 of Swords, ada 10 pedang yang siap menusuk kalian apabila kalian tetap seperti itu. Apabila kalian tetap dengan keadaan yang seperti itu. Saya harap kalian tidak melalui fase ini dengan kalian merubah saat ini apa yang sedang kalian jalani. Mungkin apabila jalan kalian di sini semesta menguji kalian dengan ke aura kalian, dengan ketampanan kalian, dengan kecantikan kalian, dengan kekayaan kalian. Semesta menguji kalian dengan kesenangan. Dan saya harap kalian tidak memanfaatkan dengan hal yang tidak diinginkan oleh semesta. Saya harap ini peringatan buat kalian. Jika kalian seperti itu, hentikanlah dan beralihlah kepada satu hal yang positif. Lebih berkomitmen terhadap seseorang, terhadap pasangan kalian, atau terhadap siapapun, istri kalian, suami kalian. Apabila kalian tidak ingin 10 of Swords, 10 pedang ini menusuk kalian dari belakang. Karena fase ini dapat dilewati apabila kalian merubahnya dari sekarang.
Oke. Dan untuk yang adik-adik yang masih berusia muda, tanamkan dari sekarang pergaulan, batasi pergaulan. Ini sangat nyambung karena mungkin yang sekarang dialami karena ini masa lalu kalian yang mungkin semua kebutuhan kalian tercukupi sehingga kalian bergaul dengan api, bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, dan kalian melupakan satu hal kebaikan di depan mata kalian gitu. Jadi kalian egois mungkin ya, sehingga mungkin saat ini masih diuji dengan kesenangan, dan masa lalu kalian masih terbawa ke masa kini. Dan saya memperingatkan kepada kalian, jika ini resonate atau jika ini benar, saya sangat menyayangkan sekali. Apabila kalian masih dalam keadaan tetap seperti ini, maka 10 pedang akan menusukmu dari belakang. Kalian akan sakit. Rubahlah pola kalian agar kalian tidak melalui fase yang ini. Karena apabila kalian tidak merubah pola kalian, fase selanjutnya ini ada devil, ada iblis. Iblis itu bukan begitu, emosi ya, perbuatan yang kurang baik gitu ya. Apabila kalian tidak, itu mungkin saat ini jadi kalian akan melampaui fase dewasa kalian ke fase tua kalian dengan satu hal yang buruk apabila kalian tidak merubahnya dari sekarang. Tapi apabila kalian merubahnya dari sekarang, fase buruk yang kedua ini akan kalian lewati, akan kalian loncati. Jadi kalian akan menuju ke fase The Empress dan Knight of Pentacle. Jadi langsung kalian dapat pertolongan dari semesta tentang masalah ekonomi, khususnya ini ya, tentang masalah ekonomi. Ataupun kalau perasaan kayaknya sebagian kecil mungkin ya perasaan tentang masalah ekonomi. Dan di sini ada The Empress, sahabat Yura. Di sini ada The Empress, yaitu, dan itu adalah satu fase kalian menemukan satu titik kejujuran, ketenangan, kelembutan dengan kalian ditegur oleh semesta dengan tusukan 10 pedang dari belakang dan dengan rantai dari The Devil ini. Saya harap kalian yang memilih file nomor 5 dapat melewati tusukan pedang, 10 tusukan pedang, bukan satu, ini 10. Akan sangat menyakitkan. Kalian dapat meloncati fase ini dengan kalian merubah pola hidup kalian saat ini. Oke? Jadi kalian harus lebih menghargai seseorang, harus lebih berkomitmen. Kalian harus memperhatikan orang-orang di sekitar kalian yang sangat mencintai kalian. Kalian lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang berenergi positif. Kalian maka akan terbebas dari fase yang 2 ini, dan kalian akan langsung ke fase kejujuran, kelembutan, ketenangan hati, keseimbangan diri, dan kalian pun akan mendapatkan bantuan dari semesta tentang kebaikan, tentang keberhasilan, tentang kelimpahan, pemenuhan. Kalian pun akan dapat langsung mendapatkan satu pemenuhan dari Sang Pencipta, dari Tuhan, dari semesta. Jadi kalian tidak usah berubah dengan cara ditegur. Berubahlah sebelum ditegur, itu intinya ya untuk yang file nomor 5, yang batu nomor 5. Keberuntungan ada di tangan kalian. Kalian diuji oleh kebahagiaan, kalian diuji oleh kesenangan, kalian diuji oleh pencapaian, dan kalian, saya harap,
pergunakan itu dengan baik. Jangan menunggu semesta menegur kalian. Jangan menunggu jeratan dari the devil ini, agar kalian mulus langsung mendapatkan pencerahan batin, keseimbangan batin, kejujuran, kelembutan hati, dan kedepannya kalian akan mempergunakan akan mendapat, jadi kebahagiaan kalian, keberuntungan kalian, pencapaian kalian itu akan tetap, tidak akan runtuh. Walaupun mungkin kalau kalian melalui fase ini, mungkin kalian mungkin akan mendapatkan apabila kalian melalui fase ini, mungkin kalian akan terus diuji sampai kalian mendapatkan keyakinan batin tentang pemahaman tentang kelembutan, kejujuran, dan keseimbangan. Setelah itu baru semesta akan menolong kalian kembali. Jadi saya harap kalian tidak usah ditegur. Jadi kalian berubah sekarang sehingga semesta tidak menegurmu, dan dengan berubah mungkin kalian otomatis akan mendapatkan pencapaian batin yang diinginkan oleh semesta, yaitu kalian bersikap adil terhadap anugerah yang telah semesta, yang telah Tuhan berikan kepada kalian gitu. Oke? Paham ya? Semoga paham apa yang saya ucapkan. Dengan begitu, dengan kalian tidak usah mengalami fase teguran ini, kalian otomatis apabila kalian banyak berkumpul energi dengan orang-orang yang berenergi positif, otomatis itu akan merubah pola hidup kalian menjadi orang yang lebih jujur, orang yang lebih seimbang, orang yang lebih lembut, orang yang lebih care, dan kalian membelanjakan atau menggunakan keberuntungan pencapaian kalian ini di satu hal yang benar-benar baik, dan itu akan bertahan terus sampai masa tua kalian. Dan intinya, jadi yang datang di masa tua kalian bukan pertolongan, tapi penetapan. Tapi jika kalian tidak berubah, itu berupa pertolongan. Itu pun pertolongan hadir apabila kalian sudah betul-betul berubah menjadi seorang The Empress, seseorang yang adil, yang jujur, yang lembut, yang bijaksana. Begitu. Semoga kalian paham. Untuk adik-adik pun dari sekarang turuti apa yang saya ucapkan apabila itu emang resonate dengan kalian. Semoga bermanfaat. Untuk yang memilih file nomor 5, batu nomor 5, selamat dengan segala keberuntungan kalian. Saya titipkan, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut kepada yang memilih batu nomor 6. Oke, sahabat Yura, untuk yang memilih batu nomor 6, kita lihat masa lalu kalian. Masa lalu kalian dari ekonomi kalian cukup bagus, kalian banyak bantuan mungkin dari orang-orang terdekat kalian atau siapapun, atau untuk kalian yang masih remaja, mungkin ekonomi kalian tidak begitu jadi masalah buat kalian, ataupun untuk yang sudah dewasa mungkin masa lalu kalian tidak ada masalah dengan masalah ekonomi. Di sini ada Page of Earth, yaitu bantuan ekonomi dari siapapun ya, dari masa kecil kalian. Di sini ada elemen api juga di sini. Itu elemen api, Two of Fire. Kalau di ini tongkat gitu ya. Kalau di tarot itu disimbolkan dengan tongkat ya, bukan api.
tapi elemennya elemen api sama di minor masih kartu minor, yaitu mungkin kalian sudah memilih atau menetapkan satu hal yang baik, cukup baik, alhamdulillah. Dan untuk yang selanjutnya itu Nine of Water. Kalau misalnya di elemen air ya, kalau misalnya di tarot itu disimbolkan dengan cup, perasaan ya, piala gitu ya. Di sini ada nine, itu kebahagiaan, kalian berbahagia gitu ya. Mungkin masa untuk adik-adik yang memilih file nomor 6 yang masih berusia muda, saat ini kalian mengalami masa-masa bahagia gitu ya. Kalian dari di keluarga yang cukup bagus gitu ya, yang itu yang membahagiakan kalian. Mungkin untuk yang sudah dewasa, masa lalu kalian, mungkin kalian hidup di keluarga yang baik secara ekonomi, baik secara mental, baik secara batin, baik secara religius. Mungkin kalian lahir dari keluarga yang sempurna, mungkin sempurna menurut kita ya, menurut manusia, sehingga mungkin di sini tidak begitu banyak hal yang signifikan di masa lalu kalian. Satu hal yang mungkin berat, kalian keluarga yang sempurna, kalian harmonis, balance antara ekonomi, perasaan, apapun, kalian balance, sudah tepat. Kalau jadi gimana ya, dalam patokan kita, dalam patokan manusia gitu ya, kalian seimbang gitu, seimbang antara pemenuhan kekayaan lahir batin itu sudah terpenuhi. Mungkin walaupun mungkin tidak begitu berlebih, tapi kalian cukup merasa cukup gitu dengan apa yang kalian dapatkan di masa lalu. Ataupun adik-adik yang membaca, yang melihat sekarang, mungkin saat ini kalian merasa tenang gitu ya, seimbang gitulah. Dan untuk masa depan ataupun masa kini buat yang dewasa, untuk masa depan buat adik-adik yang masih remaja, kalian di masa depan, ataupun kalian yang sekarang saat ini sedang melalui awal langkah baru, kalian ini khusus yang file nomor 6, sepertinya jalan kalian mulus gitu ya. Sepertinya jalan kalian begitu mulus, baik dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalian tidak akan begitu banyak satu hal yang beban yang berat, tidak begitu banyak hal yang masih dalam track yang wajar gitu ya, yang wajar, yang aman. Jadi kalian, masa lalu kalian, masa kini, masa depan kalian aman. Tapi dengan saya mengatakan aman seperti itu, bukan berarti kalian harus leha-leha atau harus tenang gitu ya, tapi tetap dalam track kalian saat ini. Mungkin pola hidup kalian saat ini sudah bagus, walaupun mungkin kalian begitu ceria menghadapi hidup dengan ceria. Jadi kalian mempunyai energi yang sangat baik, kalian mempunyai energi yang sangat positif, baik dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Energi positif kalian sangat baik. Hati kalian, kelembutan kalian, kekuatan kalian itu balance ya. Kekuatan kalian itu seimbang gitu, antara action, hati, dan perasaan, pikiran, ide-ide, action, semuanya seimbang. Kalian itu bersyukurlah. Mungkin saran saya untuk kalian yaitu bersyukur kalian terlahir, dan insya Allah berjalan mulus sampai hari tua nanti. Kalian seimbang, kalian bekerja dengan keras, kalian bekerja dengan baik, kalian apabila dalam percintaan pun kalian bersambut,
mungkin kalian nanti akan menikah dengan orang-orang yang emang masa lalu kalian inginkan, idam-idamkan gitu ya. Dari masa remaja kalian mungkin kalian mencintai seseorang, dan itu akan terbukti di masa depan kalian. Buat kalian yang masih berusia muda, kalian akan menikah dengan seseorang yang kalian sangat inginkan saat ini, untuk yang masih muda ya. Tapi untuk yang ini, untuk yang dewasa, mungkin kalian saat ini sudah bersama orang tersebut gitu ya. Kalian bekerja dengan keras, kalian bekerja dengan hati, dengan senang, dengan santai, tanpa terbebani. Tapi dengan begitu kalian pun jangan terlalu leha-leha, karena di sini ada debu, di sini ada jurang. Kalian tidak melihat ke bawah, lihat juga ke bawah sekali-kali. Kalian boleh melihat ke depan, kalian boleh melihat ke atas, kalian boleh melihat ke pinggir, ke samping kanan, ke samping kiri. Tapi kalian juga harus melihat ke bawah juga ya, karena di bawah ini ada jurang ya. Tapi semoga karena energi kalian baik, semoga ini tidak ada ya, tidak ada dalam hidup kalian. Dan untuk masa tua kalian pun, kalian tetap kalian banyak mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih muda mungkin ya. Nanti mungkin anak kalian, mungkin seseorang yang lebih muda yang dapat membantu pekerjaan kalian gitu ya, yang membantu action kalian, karena kalian mungkin mempunyai jiwa yang sudah positif, sangat positif, sangat balance ini energi kalian, baik dalam action, perasaan, tindakan kalian sangat seimbang, sangat positif, sangat baik. Dan hasilnya pun kalian saat masa tua pun kalian akan menjadi sosok yang sangat baik, sangat dewasa, sangat dihargai orang, sosok yang lembut, dewasa, dan berhasil dalam hal apapun, dalam hal karir, ekonomi, cinta, perasaan, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga. Jadi kalian menjadi sosok yang sempurna menurut pandangan manusia gitu ya. Jadi kalian menjadi sentral buat kalian itu, yang stabil. Kalian itu stabil dari masa kecil, masa dewasa, masa tua kalian itu, hidup kalian itu stabil karena jiwa kalian adalah positif, cara hidup kalian adalah baik, karena cara hidup kalian itu adalah positif ya. Itu pertahankan ya. Selamat untuk yang file nomor 6. Tidak usah banyak panjang lebar saya berbicara di sini, karena semua energi kalian sudah sangat baik, sangat seimbang. Pertahankan seperti itu, dan semoga ini resonate. Kalau resonate, aminkan, dan jangan lupa komen ya. Untuk yang memilih nomor 6, komen 6, oke? Kita lanjut kepada yang memilih file terakhir ya. Yang memilih file nomor 7. Sekarang saatnya. Halo, untuk yang memilih batu nomor 7, di sini saya melihat begitu banyak elemen udara, tentang perasaan ya, tentang pemikiran. Di sini banyak sekali pedang, elemen udara. Di sini banyak sekali elemen udara. 1, 2, 3, 4, 5. Pentakelnya 1. Dan untuk di masa lalu kalian pun ada elemen udara, tapi di sini ada elemen air dan elemen api. Untuk yang file nomor 7 ini lebih banyak kepada perasaan ya, tentang perasaan, tentang hati gitu ya, tentang cinta, tentang pikiran, tentang perasaan. Di sini ada semangat kalian gitu ya, semangat tentang hati, tentang perasaan. Jadi sepertinya kalian, untuk yang
untuk yang masih muda, yang masih di usia muda, mungkin kalian saat ini sedang mencintai seseorang yang kalian rasa mungkin orang tersebut, jadi kalian mungkin sedang mencintai seseorang, tapi orang tersebut mungkin kurang respon gitu ya. Ini perasaan kalian sangat kuat tapi kurang bersambut gitu ya, kurang bersambut, emosi rasa kalian kurang bersambut di masa lalu. Dan ini untuk yang kalian sudah dewasa ya, mungkin kalian dahulu pernah jatuh cinta terhadap seseorang, tapi kalian bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi gini ya, energi kalian ini nomor 7 khususnya, kalian itu terfokusnya hanya perasaan, pikiran, cinta, hati, perasaan gitu, sebagian besar seperti itu. Bergelut dengan perasaan. Jadi berkecimpung. Ini energi kalian ini semua kayak yang keluar perasaan, cuman ini yang pentakel terakhir ini. Mungkin untuk adik-adik, kalian mungkin sedang mencintai seseorang, mengagumi seseorang, tapi orang tersebut kurang bersambut gitu kepada kalian. Tapi jangan khawatir kalian karena cinta mungkin saat ini kalian tidak bisa memiliki, tapi kedepannya semoga kalian dapat memiliki, karena di sini ada Two of Pentacle, yaitu pencapaian ya. Semoga saja seperti itu. Di sini kalian sama sekali energinya kecil sekali kalau untuk ekonomi gitu ya. Kalian hanya perasaan, cinta, hati, pikiran itu aja. Jadi kalian hanya sibuk memikirkan tentang hati, tentang perasaan, tentang cinta. Energi yang kuatnya, yang keluarnya seperti itu. Jadi maaf apabila saya tidak membacakan masalah prediksi ekonomi kalian, keuangan kalian. Mungkin akan sedikit, mungkin akan ada sedikitnya, karena energi kalian habis dengan perasaan, dengan cinta. Mungkin kalau ekonomi kalian mungkin kalian merasa itu sudah, kalian sudah mungkin merasa tercukupi mungkin, atau kalian mungkin enjoy menerima dengan segala apapun ekonomi yang terjadi pada diri kalian, baik itu berlebih, bercukup, tapi kalian sudah merasa cukup, bersyukur aja dengan ekonomi yang sedang kalian peroleh, baik itu dari sekarang, buat adik-adik ya dari sekarang, ataupun buat teman-teman yang dewasa dari masa lalu. Kalian tidak begitu memikirkan masalah ekonomi, tapi yang kalian pikirkan adalah masalah hati dan hati. Dan untuk kedepannya, untuk yang remaja, kalian pun masih tetap dalam masalah hati gitu ya. Kalian sangat mencintai orang tersebut mungkin ya. Mungkin sehingga membuat kalian ini susah tidur. Jadi kalian selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan dia. Mungkin orang tersebut sudah berpasangan dengan orang lain, tapi kalian tetap masih menunggu dia. Mungkin kalian mengalami suatu pengalaman yang indah bersama dia. Mungkin kalian pernah bersama, atau mungkin walau alam ya, mungkin kalian juga mungkin pernah dulu bersama, mungkin tapi bukan dalam konteks cinta ya. Mungkin kalian bersahabat dulu, dan masa-masa bersama kalian itu masa-masa yang paling menyenangkan mungkin buat kalian. Pertemanan, teman tapi mesra, bisa aja seperti itu. Dan kalian selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan hatinya gitu. Di sini semua pedang. Masa kini kalian semua dengan perasaan, semua mengenai perasaan, sehingga kalian tertutup mata kalian untuk hal yang lain.
Kalian hanya memikirkan masalah perasaan, kalian sulit tidur, kalian sulit action, kalian tapi tanpa kalian melakukan action gitu ya. Kalian hanya menunggu kesempatan. Kalian tidak melakukan action, kalian hanya menunggu kesempatan. Kesempatan saatnya gitu. Kalian hanya menunggu saatnya gitu. Atau kalian menunggu maaf ya, menunggu dia terlepas dari kekasihnya atau dari pacarnya atau dari pasangannya. Saran saya, kalian jika menginginkan dia, action, bertindaklah. Hal yang nyata, kalian jangan hanya menunggu. Jika kalian hanya menunggu, mana bisa dia tahu gitu ya. Mana bisa kalian tahu bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya dia dengan si dianya lagi. Maaf ya jika ini tidak resonate, maaf ya. Tapi akhirnya kedepannya kalian akan mendapatkan kesempatan itu walaupun kalian hanya dengan berdiam diri. Kalian tersiksa oleh perasaan kalian sendiri. Mungkin jika kalian tetap seperti itu waktunya akan sangat lama. Akan sangat lama prosesnya. Kalian dengan perasaan itu terus dengan perasaan hanya menunggu tanpa action apapun. Walaupun nanti akhirnya ini di masa depan kalian akan dipertemukan, akan ada satu masa kalian mendapatkan kesempatan itu untuk mendapatkannya, walaupun seperti itu. Tapi mungkin apabila kalian tidak bertindak, ini akan lama, pastinya akan lama. Malah yang lain semua fase keduanya hanya 3 kartu, ini keluar 4 tanpa saya tahu. Saya padahal 3 tadi memilih 3, tapi ada yang berdempet, mungkin harus saya bacakan juga. 4 keluar semua, 4 pedang, ada 7 of sword, 6, 9 dan 8 juga. Ini 5 of sword. Walaupun pada akhirnya kalian pun akan bersama dia membina rumah tangga yang bahagia, mempunyai kendaraan, mempunyai penghargaan. Walaupun pada akhirnya orang tersebut pun akan jatuh kepada pelukan kalian. Semua mimpi kalian pun akhirnya akan terwujud walaupun seperti itu. Tapi bukan berarti kalian harus berdiam diri. Bukan berarti kalian sudah harus berleha-leha. Karena apabila kalian seperti itu, action kalian ini sangat kurang sekali. Tindakan kalian itu sangat kurang sekali. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan pada akhirnya masa tua kalian akan mendapat pemenuhan lahir batin, dunia akhirat, cinta dunia akhirat. Karena kalian tidak terlalu memikirkan masalah ekonomi kalian termasuk orang yang bersyukur, makanya kalian itu termasuk orang yang sabar gitu ya. Hanya dia menunggu, dia merasakan melankolis, mengingatkan walaupun kalian tidak bisa tidur, walaupun kalian selalu memikirkan dia, tapi kalian tidak action, kalian tidak menghubunginya, kalian tidak mengajaknya kencan, kalian tidak berkomunikasi, kalian tidak gencar berkomunikasi, walaupun mungkin ada komunikasi tapi tidak intens. Cobalah rubah pola kalian jika kalian memang mencintai dia. Intenslah berkomunikasi, lakukan action lah, jangan hanya kalian bicara ke sana ke sini bahwa kalian mencintai dia, bahwa rasa kalian itu bahwa kalian itu menginginkan dia. Jangan hanya dibicarakan, jangan hanya jangan hanya direncanakan, tapi lakukanlah.
Karena ini perasaan kalian yang menyiksa kalian. Karena ini perasaan kalian yang menutup mata kalian. Karena kalian tidak mempunyai action, kalian hanya menunggu kesempatan yang tepat. Dan itu pun, walaupun itu pun akan hadir kesempatan yang tepat, tapi itu akan sangat lama. Sayangkan jika kalian melalui fase ini dalam kekosongan. Lebih baik kalian dapat menikmatinya dari sekarang gitu. Walaupun mungkin akhirnya kalian pun akan dapat menikmati, orang yang kalian pikirkan itu akan jatuh ke pelukan kalian. Karena untuk ekonomi mungkin kalian secara materi mungkin kalian tidak mempermasalahkan, makanya pekerjaan ekonomi tidak begitu banyak keluar dari sini. Mungkin ekonomi dan pekerjaan kalian mungkin tidak terlalu berat. Mungkin kalian sudah bersyukur, kalian sudah merasakan pencapaian, merasa sudah saya menerima uang segini, pekerjaan segini saya nerima, alhamdulillah gitu. Jadi intinya untuk yang memilih file nomor 7, action lah kalian, komunikasilah yang instan, ajaklah, cari tahulah dia langsung kepada orangnya, jangan hanya menanyakan kepada sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Jika kalian tak begitu, kalian mungkin akan bertemu dia di masa tua, bukan saat ini, walaupun itu akan tercapai. Oke? Untuk yang memilih file nomor 7, kalian sangat melankolis, kalian sangat berperasaan, sangat dalam perasaan kalian. Jika resonate, kalian komen ya di kolom komentar pilihan kalian, saya tunggu. Jangan lupa kalian kasih tahu teman-teman kalian, share juga ya tentang bacaan tarot ini. Semoga dapat membantu teman kalian pula yang ingin mengetahui seperti apa yang ingin kalian ketahui. Oke? Sekian dulu dari saya, Yuliana Rahmat. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi. Bukan bermaksud mendahului, tapi mungkin ini bisa jadi menjadi pencerahan atau dapat termotivasi oleh bacaan saya tadi untuk masa depan kalian ataupun untuk masa kini kalian, atau untuk emergensi juga, peringatan juga untuk kalian yang masih muda dapat merubah pola hidup. Apabila yang tadi dalam bacaannya kurang baik, dapat dirubah menjadi lebih baik. Apabila yang sudah baik, mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk saya, untuk kalian semua. Jangan lupa di-share ya, kasih tahu teman-teman kalian agar kita dapat bersama-sama di sini saling saling bertukar pengetahuan mungkin. Segitu dulu dari saya, Yuliana Rahmat, masih di channel Tarot Yura. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.